Junk food, junk food itu definisinya adalah makanan, maaf, sampah. Untuk sumber karbohidratnya, ya kita tidak bisa kan mungkin hanya cuman selama hamil yang dimakan hanya mie terus. Alternatif mie instan. Halo, saya Dr. Effendi, saya dokter spesialis kandungan. Nama saya Dr. Prima, saya dokter kebidanan dan kandungan. Halo, saya Willy, dokter spesialis anak. Saya Dr. Bonita, saya seorang konselor menyusui. Saya Dr. Viana, saya dokter anestesi. Dengan saya Dr. Yoga Yandika, dokter spesialis anak. Gue Dr. Agus, dokter spesialis kandungan. Saya Dr. Fadila, saya dokter kandungan. Apa pendapat tentang mie instan? Mie instan ya seperti jargonnya ya adalah seleraku ya. Pasti rata-rata orang ini kan makanan sejuta umat. Apalagi bagi anak-anak kos tentunya. Mie instan ini makanan yang enak ya, enak, praktis, murah, ya makanan anak kos lah kalau istilah orangnya. Tapi kalau ditanya sehat nggak sih? Oh, banyak makanan lain yang lebih sehat ya. Karena memang sebenarnya mie instan ini aslinya kan sebenarnya makanan tanggap bencana ya. Jadi kalau misalnya bener-bener nggak ada banget yang dimakan ya sudahlah daripada nggak makan kan. Tapi ternyata kan mie instan ini memiliki perasa yang luar biasa kencang ya. Jadi semua orang yang makan mie instan ini tergila-gila dan terpesona oleh mereka. Kalau dibilang sehat, ya tentu saja tidak. Terus dokter berarti pernah konsumsi mie instan ya? Pernah, semua anak yang ngekos gak mungkin gak pernah makan mie instan. Gitu. Pasti pernah ngerasain nih makan mie instan. Kalau sekarang sih jarang ya, jarang karena ada pilihan makanan istilah dari segi gizi yang lebih bagus ya. Tapi kalau sesekali sih saya juga kadang-kadang makan ya, tapi tidak sering. Saya konsumsi mie instan, tapi akhir-akhir ini sudah banyak saya kurangin. Biasanya saya konsumsi seminggu sekali, tapi kalau sekarang mungkin ya maksimal 2 kali lah sebulan. Ya, makan. Dokter sebulan bisa berapa kali? Oh, enggak sekali. Paling 2 bulan sekali, mungkin 3 bulan sekali. Kalau pengen aja gitulah. Tapi tahu kan nggak bagus. Boleh nggak sih mengkonsumsi mie instan? Kalau untuk mengatakan nggak boleh sama sekali, nggak ya mas. Ini boleh kita makan mie instan. Tapi harus sangat kita batasi frekuensi makannya. Ya seperti tadi, mungkin kita boleh kasih dia 1 kali seminggu. Bagaimana dengan ibu hamil? Boleh nggak sih mengkonsumsi mie instan? Nah, ini salah satu yang saya larang karena saya menyebutnya sebagai junk food. Ya, jadi saya jelaskan biasanya ke pasien bahwa junk food itu definisinya adalah makanan, maaf, sampah. Jadi kalau dibilang aman sebenarnya gini. Kenapa mie instan itu dikatakan makanan yang tidak baik? Karena dia kadar kalorinya tinggi. Jadi istilah junk food itu adalah suatu makanan yang mengandung kalori sangat tinggi. Biar pengen sih boleh, tapi jangan saban hari juga ya. Masih banyak makanan yang kualitasnya bagus, lebih kaya serat ya, nilai gizi lebih seimbang. Jadi kalau selama hamil pastikan asupan makanan, asupan gizi itu yang terbaik. Ya. Kalau ada pilihan makanan sehat yang lain untuk ibu hamil ya nggak usah makan mie instan. Terus yang kedua ya bolehlah makan mie instan ibu hamil kalau mau cheating untuk makanan yang cheating ya. Terus yang ketiga ya tambahinlah dengan makanan protein kayak ayam atau telur atau bakso dan ditambahin sayuran gitu untuk melengkapi nilai gizinya. Sebenarnya ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Hanya kan pada saat hamil itu kita butuh kecukupan antara makro dan mikronutrien. Makronutrien itu seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk sumber karbohidratnya ya kita tidak bisa kan mungkin hanya cuman selama hamil yang dimakan hanya mie terus. Tapi ada baiknya ya divariasikan seperti nasi, mie, roti, tepung-tepungan seperti itu, jagung, kentang. Bagaimana dengan anak kecil dong? Sebagai dokter anak, boleh nggak sih konsumsi mie instan? Dianjurkan sih enggak. Jadi jangan dibiasain dari awal. Karena kalau udah biasanya kena dan diseringin, anak itu pasti akan bertanya-tanya, kenapa dulu boleh, sekarang nggak boleh. Jadi mungkin dikenalin dan dibatasi, dikasih tahu, anak itu pasti akan lebih ngerti ya. Kalau untuk anak, sebenarnya kandungan mie instan itu apa sih yang bahaya? Kandungan mie instan itu yang bahaya adalah karena dia ada bahan pengawetnya.
terutama yang bubuk-bubuknya. Si bubuk ini dianggap makanan sama si yang asam lambung, sehingga asam lambung dia akan numpahin tuh, berusaha mencerna si bubuk. Ya sama aja kayak kita nih, kalau ada bubuk kita siram, cus, nggak langsung hilang tuh bubuk. Gitu. Di lambung juga sama, saat ada bubuk, siram asam lambung, bikin lecet. Jadi kalau bilang boleh atau enggaknya, nggak bolehnya karena kandungan itunya. Gitu. Jadi kalau bisa untuk anak ya ada makanan yang lebih bergizi yang lain. Lalu apa sih alternatif lain dari mie instan yang lebih sehat namun tetap ekonomis? Banyak banget sebenarnya, banyak sekali. Makan nasi sama telur itu jauh lebih seimbang gizinya daripada ini kan. Alternatif mie instan, ya mungkin daripada sering-sering dikasih mie instan, kita bikinkan aja nasi telur dadar atau nasi telur ceplok. Kita kasih kecap, mungkin itu lebih sehat ya daripada sering-sering kita mengonsumsi mie instan.